Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Edi pun pura-pura tertidur pulas di antara kepingan sisik ular emas itu agar Sundari istrinya itu tidak curiga atau marah karena begitu cepat Kanjeng Ratu pergi malam itu. Tepat pukul 2 pagi segera Sundari masuk ke kamar itu dan seperti biasa mendapati suaminya sedang tertidur pulas tanpa busana. Dengan senang hati Sundari langsung memunguti kepingan sisik emas yang ditinggalkan Kanjeng Ratu padanya di atas tempat tidur. Sambil menghitung Sundari memunguti keping demi keping emas yang berserakan itu hingga bersih. "Loh kok cuma sedikit sih?" ucap Sundari sedikit terkejut mendapati hasil kepingan emas itu tidak seperti biasanya. Sundari pun menuang lagi kepingan emas itu di atas kasur lalu menghitungnya lagi dengan teliti. Berharap dia tadi salah hitung. Namun setelah semua terhitung, tidak ada perubahan sama sekali. Malam itu Sundari hanya mendapat 80 keping sisik emas. "Kok cuma segini ya? Bulan kemarin berkurang tapi masih dapat 200-an keping emas. Tapi kenapa malam ini cuma 80 keping? Kenapa bisa seperti ini?" ucap Sundari sambil kebingungan. Segera dia membongkar bantal, guling dan sprei. Bahkan tubuh Edi suaminya yang sedang pura-pura tertidur pulas pun dia geser-geser. Sundari berharap masih ada lagi kepingan emas yang tertinggal, namun dia tak menemukannya lagi. Kenapa bisa seperti ini? Kalaupun memang harus berkurang, harusnya kan berkurang 10 keping atau paling banyak 20 keping emas gitu. Tapi ini sampai ratusan keping emas kurangnya. Keluh Sundari seperti pedagang yang sedang merugi saja. Apa karena bapak minum jamu itu ya? Jadi Kanjeng Ratu tidak menyukainya? Aneh saja. Pertama dapat 300 keping, terus selama 5 tahun berkurang jadi 270 keping. Lah kok malam ini hanya dapat 80 keping emas saja? Ucap Sundari sambil geregetan, membuat Edi yang pura-pura tidur di dekatnya dan mendengar ucapan itu, merasa dongkol dalam hatinya. "Sialan. Berarti tiap bulan aku bisa menghasilkan ratusan keping emas, yang kalau dijual bisa laku puluhan bahkan hingga ratusan juta, tapi aku ndak tahu sama sekali." Batin Edi penuh emosi namun masih pura-pura tertidur pulas. Apa karena bapak minum jamu itu hingga Kanjeng Ratu tidak bisa menyedot energi bapak lagi seperti biasanya? Tapi kan harusnya energi bapak semakin banyak karena minum jamu itu? Mumet aku mikir ini, lebih baik aku tidur saja. Ucap Sundari lalu bergegas meninggalkan Edi yang pura-pura tidur itu di kamar sendiri. Setelah yakin kalau Sundari sudah keluar dari kamar, Edi mulai membuka matanya dan merasa lepas. Edan tenan. Jadi selama ini saat aku bersetubuh dengan Kanjeng Ratu itu, energiku disedot ho? Pantas setiap kali habis melayani Kanjeng Ratu, tubuhku lemah sekali. Bahkan badanku sampai kurus kering dan pucat selama ini. Ucap Edi penuh emosi. Kenapa ibu tega membohongiku selama ini? Bahkan tega mengorbankan aku untuk melayani Kanjeng Ratu yang juga menyedot energiku selama 5 tahun lebih, demi ratusan keping emas. Jahat banget sih. Tapi aku harus pura-pura tidak tahu apa-apa sajalah. Takutnya nanti justru ibu menumbalkan aku. Aku ndak mau mati jadi tumbal pesugihan. Ucap Edi yang semakin resah. Keesokan harinya Edi pun keluar dari kamar itu dengan badan sakit semua. Saat melewati dapur dia melihat Sundari sedang masak sarapan. "Kok bapak ndak dibangunin tobuk?" tanya Edi pura-pura tidak tahu apa-apa. "Bapak tidurnya pulas banget loh. Ibu jadi ndak tega bangunin," jawab Sundari sambil tersenyum. "Badan bapak sakit semua buk. Nanti bapak hendak ke restoran yo." "Iyo pak, nanti biar Anggi yang ke tempat Yanto. Tapi nanti bapak bersihin kamar itu yo. Buang semua sisa sesajinya terus di lap yang bersih," perintah Sundari yang disambut anggukan Edi. Anggi pun datang ke ruang makan dengan baju seragam yang sudah rapi. "Enduk, nanti kamu kalau pulang sekolah langsung ke tempat ibu yo. Ibu mau pergi ada urusan sebentar," ucap Sundari pada anaknya itu. "Iya buk, tapi sampai sore saja yo buk. Anggi capek kalau harus pulang malam terus sama ibu. PR Anggi banyak yang hendak selesai lo buk," jawab Anggi sambil melahap sarapannya.
Lalu setelah selesai sarapan dia pun segera mencium tangan kedua orang tuanya itu dan berangkat sekolah. Setelah anak dan istrinya berangkat, Edi mengunci pintu rumahnya lalu kembali ke kamar di sebelah gudang itu sambil membawa sapu dan plastik hitam untuk menaruh sisa sesaji tadi malam dan dibuang. Edi merapikan tempat tidurnya dengan malas-malasan. "Coba kasur ini aku bongkar. Siapa tahu ada sesuatu di bawah kasur ini," ucap Edi lirih. Segera dia mengangkat bantal, guling juga sprei kasur itu. Kemudian kasur busanya diangkat dan ditaruh di lantai. Edi mulai memeriksa di sela-sela papan kayu tempat tidur itu. Dia berharap menemukan kepingan sisik emas yang terselip di sana. Dan benar saja Edi menemukan 4 keping sisik emas di antara sela pinggiran tempat tidur itu. Segera Edi menyimpan emas itu di kantong celananya lalu merapikan lagi tempat tidur itu dengan memasang kasur juga spraynya dengan rapi. Setelah itu dia pun keluar kamar membawa sampah bekas sesaji di dalam patik hitam kecil. Edi mengumpulkan kepingan sisik emas yang baru dia dapat itu dengan yang dulu pernah dia temukan di kolong tempat tidur. "Ini kalau semua aku jual laku banyak ya. Tapi toko emas mana yang mau menerima kepingan sisik emas gini yo? Takutnya kalau aku jual sembarangan, orang yang beli itu bisa curiga." Batin Edi sambil membungkus kembali 10 keping sisik emas itu lalu menyimpannya dengan rapi. Sementara itu Sundari begitu resah dan tidak tenang. Dia merasa seperti pedagang yang sedang merugi saja. Padahal dia pun sadar walaupun hanya dapat 80 keping emas dia tetap untung besar. Karena dia tidak modal apa-apa untuk mendapatkan emas itu. Jam 2 siang Anggi pulang sekolah langsung ke rumah makan ibunya yang di kota. Untuk menggantikan ibunya di kasir. Seperti biasa setelah malam bulan purnama, Sundari akan menjual emasnya ke tempat Pramono. "Ibu pergi dulu Yonduk, kamu jaga kasir baik-baik," pamit Sundari pada Anggi yang terlihat malas sekali. "Iya Buk, tapi jangan lama-lama ya Buk, Anggi capek banget ini," jawab Anggi dengan muka letih. Sundari pun segera pergi dengan mobilnya agar Anggi tidak curiga kalau dirinya pergi ke tempat Pramono kekasih gelapnya itu. "Loh kamu kok cemberut gitu Todek?" tegur Pramono saat melihat Sundari masuk ke ruangan kerja di toko emasnya dengan raut tak biasa. "Lagi kesel Mas," jawab Sundari sambil menghela nafas. "Kesel kenapa?" Sundari pun menyodorkan kantong yang terbuat dari kain itu pada Pramono. Pramono pun membuka kain itu dengan dahi yang berkerut. "Kok tumben cuma segini Dek?" "Ya itu yang membuat aku kesel Mas," jawab Sundari dengan raut cemberut. "Memangnya suamimu sakit?" tanya Pramono penasaran. "Justru suamiku itu lagi sehat-sehatnya Mas. Dia minum jamu terus loh. Tubuhnya yang dulu lesu dan pucat itu sekarang sudah sehat dan gagah lagi. Tapi kenapa justru dapatnya cuma segini coba? Jangan-jangan sebagian disembunyikan suamimu Dek?" duga Pramono yang merasa curiga. "Endak mungkin Mas. Mau disembunyikan di mana coba? Lagian Mas Edi itu nurut banget. Dan setiap kali selesai melayani Kanjeng Ratu dia tertidur pula seperti orang pingsan kok," balas Sundari membela suaminya. "Atau jangan-jangan suamimu melakukan kesalahan Dek?" "Kesalahan opo Mas?" tanya Sundari penasaran. "Kanjeng Ratu itu tidak suka kalau di kamarnya ada tulisan ayat suci loh Dek." "Endak ada Mas. Kamar itu endak ada tulisan-tulisan seperti itu. Bahkan bukan hanya di kamar saja, seluruh rumah pun endak ada," jawab Sundari dengan tegas. "Kalau pas melayani Kanjeng Ratu dia menyebut nama Tuhan gimana coba? Kanjeng Ratu pun sangat benci itu loh," ucap Pramono penuh curiga. Sundari terdiam sejenak sambil terus berpikir. "Apa mungkin begitu yo Mas? Apa mungkin Mas Edi melihat wujud asli Kanjeng Ratu, terus saking kaget dan takutnya dia menyebut nama Tuhan?" tanya Sundari pada Pramono. "Mungkin juga sih Dek, tapi ndak apa-apalah dia jangan marah atau menekannya. Nanti kalau dia malah ndak mau lagi melayani Kanjeng Ratu, bisa rugi kamu." "Iya juga sih Mas. Terus gimana caranya menasehatinya Mas?" "Sudah. Biarkan saja dulu nanti juga dia ngerti sendiri. Yang penting kan kamu masih bisa mendapatkan emas segini. Ini pun masih banyak loh Dek," ucap Pramono sambil tersenyum. Pramono pun kemudian mengajak Sundari pergi ke rumahnya. Mereka bersama hingga sore hari. Menjelang pukul 5 sore Sundari baru kembali ke rumah makanya menemui Anggi yang sudah bosan sekali. "Ibu lama banget sih Buk," ucap Anggi dengan wajah kesal. "Kan urusan ibu baru selesai Nduk.
Yo wes, kalau kamu mau pulang dulu pulang sana. Kalau ndak capek mampir ke Mas Yanto Yonduk. Ambil duit hari ini. Kasihan Mas Yanto kalau harus ngantar ke rumah. Iya Buk, Anggi mampir ke sana. Anggi pulang dulu yo Buk. Pamit Anggi sambil mencium tangan ibunya. Anggi pun melajukan mobilnya dengan cepat menuju restoran yang dikelola oleh Yanto di tempat wisata pinggiran kota. Sesampainya di restoran itu, dia segera menghampiri Yanto yang sedang sibuk di kasir. Alhamdulillah kamu kesini sendiri, Dek. Dari kemarin Mas pengen ketemu kamu loh. Ucap Yanto menyambut kedatangan Anggi dengan senang sekali. Cie, Mas Yanto kangen yo sama Anggi? Anggi ini memang cantik dan ngangenin. Sini duduk dekat Mas. Mas pengen tanya sama Anggi. Ucap Yanto sambil menyodorkan kursi plastik yang ada sandarannya ke arah Anggi. Ada apa sih Mas? Serius banget kayaknya. Iyo ini sangat serius. Mas mau tanya sama kamu. Tanya apa sih Mas? Dek, Mas mau tanya tentang gudang di rumahmu itu. Sudah dirapikan belum? Mas takutnya di gudang itu ada sarang ularnya loh. Sudah 2 kali Mas ketemu ular di sekitar situ. Tanya Yanto pada Anggi. Hi, masa sih Mas? Jadi di gudang itu ada sarang ularnya? Tanya Anggi sambil bergidik. Iya Dek, Mas sudah 2 kali ketemu ular di sekitar gudang itu, yang terakhir ya kemarin itu. Jawab Yanto dengan serius. Pantas Mas, dulu waktu Anggi malam-malam bangun ngambil air minum ke dapur juga mendengar suara desisan ular loh. Balas Anggi sambil menatap tajam Yanto. Berarti benar ada sarang ular di rumahmu Dek. Ucap Yanto menakut-nakuti Anggi sambil tersenyum. Oh iyo Dek. Memangnya kamar di sebelah gudang itu isinya kayu sisa bikin rumah ya? Tanya Yanto mencoba mengorek keterangan dari Anggi. Apakah beda lagi dengan jawaban kedua orang tuanya yang beda-beda? Siapa yang bilang kamar itu isinya kayu? Tanya Anggi dengan dahi berkerut. Yanto terdiam mencari alasan yang tepat. Dugaanku saja Dek. Kalau kamar sebelah gudang itu penuh kayu, Mas sangat yakin di situ juga ada ularnya. Soalnya ular yang kemarin malam itu Mas sama Bapak menemukannya di gudang lo. Karena kami takut ya kami lari keluar. Ular itu justru ikut keluar. Jelas Yanto pada Anggi. Tapi kamar di sebelah gudang itu bukan gudang kayu Mas. Itu kamar tidur. Ada tempat tidurnya juga ada mejanya. Jawab Anggi dengan yakin. Yanto menatap aneh pada Anggi. Pikirannya mulai tidak enak dengan kamar sebelah gudang itu. Kenapa bisa satu keluarga jawabannya beda-beda semua tentang kamar itu? Bapaknya bilang itu gudang kayu. Ibunya bilang itu kamar kosong ndak ada apa-apanya. Lah ini Anggi malah bilang itu adalah kamar tidur. Memangnya kamu pernah masuk ke kamar itu Dek? Tanya Yanto penuh selidik. Pernah. Anggi justru malah tiduran di tempat tidurnya. Jawab Anggi tegas. Tapi Mas, kamar itu aneh banget loh Mas. Bik Anggi pada Yanto. Aneh kenapa Dek? Tanya Yanto sambil melotot. Dulu ibu bilang katanya kamar itu bahaya. Sudah lama ndak dipakai. Dindingnya retak besar. Makanya dikunci terus biar Anggi ndak masuk. Soalnya takut ketimpa tembok kalau rubuh. Pas Anggi masuk. Kamar itu aromanya wangi banget, pokoknya aromanya itu menenangkan Mas. Terus ada tempat tidurnya yang rapi banget. Kasurnya busa dan empuk banget Mas. Terus Anggi teliti temboknya ndak ada yang retak. Malah mulus dan bersih banget. Bukannya kalau kamar itu sudah lama ndak dipakai. Pasti berdebu. Banyak sarang laba-laba dan baunya pasti apek. Tapi beda dengan kamar itu. Sudah bersih, rapi dan wangi banget. Kamar Anggi saja kalah rapi dan wanginya loh Mas. Dan anehnya lagi kamar itu ndak ada jendela dan ventilasi udaranya Mas. Jadinya gelap banget. Ucap Anggi bercerita panjang pada Yanto. Yanto mendengarkan cerita Anggi dengan seksama sambil mangguk-mangguk mencerna semua cerita itu. Kecurigaan Yanto semakin besar. Tapi dia bingung mau curiga pada siapa. Sepertinya ibu dan bapak angkatnya itu sama-sama tahu dan menyimpan rahasia. Dek, apa kamu pernah bertemu atau melihat seorang gadis seusiamu di rumahmu itu? Tanya Yanto sambil tersenyum. Gadis seusiaku di rumahku? Tanya Anggi dengan tatapan aneh pada Yanto. Maksud Mas, apa pernah ada seorang gadis kota seusiamu yang bertamu ke rumahmu atau menginap di rumah gitu Dek? Ucap Yanto sambil salah tingkah.
Semenjak rumah itu dibangun belum pernah ada orang lain yang bertamu sampai menginap di rumah Mas. Memangnya kenapa? Tanya Anggi semakin penasaran. Ah, enggak Dek, Mas cuma pernah sekilas melihat gadis seusiamu di dapur rumahmu itu. Mas pikir teman kamu atau saudara kamu gitu. Jawab Yanto sambil garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Serius Mas? Kapan? Sudah lama Dek. Tapi entahlah mungkin itu hanya halusinasiku saja. Soalnya kata bapak enggak ada siapa-siapa di rumah selain bapak waktu itu Dek. Jawab Yanto pelan. Ih, kok sama seperti yang Anggi alami Mas. Anggi pernah mau masuk ke kamar itu siang-siang. Tadinya yang di rumah cuma bapak. Pas Anggi mau masuk ke kamar itu, tiba-tiba ibu ada di belakang Anggi dan langsung menarik tangan Anggi dengan kasar banget Mas. Sampai Anggi terpelanting ke lantai Mas. Sakit banget tanganku waktu itu. Saat Anggi masih di lantai ibu marah-marahi Anggi. Bahkan ibu bilang ke Anggi gini Mas. Dasar anak hendak tahu diri kamu. Gitu kata ibu sambil menyuruh Anggi pergi ke kamar. Padahal, ibu itu semarah apapun hendak pernah ngomong kasar ke Anggi Mas. Ucap Anggi terus saja bercerita pada Yanto. Sedangkan Yanto justru semakin pusing. Dia bingung dan tidak bisa mencerna semua kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di rumah orang tua angkatnya itu. Mendengar Anggi bercerita kalau dia juga pernah mengalami kejadian janggal di rumahnya membuat Yanto semakin yakin kalau keluarga orang tua angkatnya itu memang ada yang tidak beres. Jadi ibu langsung datang saat kamu mau masuk kamar itu Dek? Tanya Yanto pada Anggi. Iya Mas. Tapi sepertinya dia bukan ibuk lo Mas. Anggi itu hafal sifat ibuk. Sejak Anggi kecil, semarah apapun ibuk pada Anggi tak akan sampai menyakiti Anggi ataupun mengucapkan kata-kata kasar Mas. Tapi perempuan itu sudah menarik Anggi hingga terpelanting ke lantai juga marah sama Anggi. Sampai bilang kalau Anggi ini anak yang tak tahu diri. Jawab Anggi sambil menatap serius pada Yanto. Terus kamu tanya ibu ndak kenapa dia semarah itu ke kamu? Justru ada yang lebih aneh lagi Mas. Saat malam hari ibu pulang dari restoran sudah bersikap seperti biasa lagi. Dan kata ibu dia ndak pulang siang itu loh. Soalnya restoran lagi rame. Lah terus perempuan yang mirip ibu itu siapa? Tanya Yanto penasaran. Yaitu, yang jadi tanda tanyaku sampai sekarang Mas. Jawab Anggi. Dek, coba kamu bicara sama ibu baik-baik dan tanya tentang perempuan-perempuan yang pernah kita lihat di rumah itu siapa. Tapi Anggi takut kalau ibu marah lo Mas. Ya sudahlah ndak usah tanya Dek. Tapi tolong yo bilang sama ibu dan bapak untuk membongkar dan membersihkan gudangnya. Mas bener-bener takut kalau gudang itu jadi sarang ular lo Dek. Bahaya. Iya Mas. Besok Anggi bilang sama bapak. Oh iyo Dek. Kamu kan sudah naik kelas 3 SMA. Sebentar lagi lulus sekolah toh. Rencana mau kuliah di mana? Tanya Yanto mengalihkan pembicaraan mereka yang tegang itu. Kan Anggi sudah bilang Mas, kalau Anggi ndak mau kuliah. Setelah lulus Anggi mau minta modal ibu untuk buka cabang restoran ibu di kota Solo Mas. Terus kalau sukses nanti buka cabang di Jogja, Semarang, Klaten dan juga di Surabaya. Jawab Anggi sambil tersenyum. Yakin kamu sanggup menjalankan usaha seperti yang kamu impikan itu? Tanya Yanto tidak yakin pada Anggi. Loh, jangan remehkan Anggi dong Mas. Anggi serius ini. Lihatlah sekarang saja Anggi setiap pulang sekolah langsung ke restoran ibu. Ini sebagai awal belajar mengelola bisnis keluarga tahu Mas. Balas Anggi dengan serius. Yo wes, Mas cuma bisa mendoakan semoga cita-citamu berhasil Dek. Kalau kamu sukses Mas juga bangga punya adik sepertimu. Ucap Yanto sambil mengelus kepala Anggi. Ya sudah ini uang hasil hari ini. Kamu bawa pulang. Hati-hati yo Dek. Ucap Yanto sambil menyerahkan uang hasil pendapatan restoran hari itu pada Anggi. Setelah dipotong untuk modal besok, Anggi pun menerima uang itu lalu pamit pulang duluan karena mau mengerjakan PR-nya. Sepulang Anggi dari restoran itu segera Yanto menyuruh semua karyawannya untuk tutup lalu pulang. Sebenarnya Yanto ingin bertanya perihal kejadian-kejadian aneh di rumah kedua orang tua angkatnya itu pada Edi atau Sundari namun dia tak mau dikira ikut campur urusan orang. Maka dia pun menyimpan semua keingintahuannya itu hingga dia pun melupakan. Pak sebenarnya siapa sih perempuan-perempuan yang sering nongol di rumah kita ini? Tanya Anggi pada bapaknya ketika sedang sarapan. Perempuan mana toh enduk? Bukannya di rumah ini perempuannya cuma kamu sama ibumu. Balas Edi sambil melirik Sundari yang salah tingkah. Buk,
Dulu Anggi bertemu dengan perempuan yang mirip ibu di depan kamar sebelah gudang itu loh. Dan Anggi sempat dimarahi bahkan ditarik dengan kasar sampai terpelanting ke lantai. Anggi yakin itu bukan ibu walaupun wajah dan badannya mirip ibu. Terus belum lama ini Mas Yanto juga pernah melihat seorang gadis cantik seusia Anggi dan berpakaian seksi sekali berjalan dari dapur lalu belok ke arah gudang. Pas dicari sama Mas Yanto, gadis itu ndak ada. Dari semua kejadian itu membuatku yakin, kalau ada keanehan di rumah kita ini Buk. Pak, siapa mereka itu? Tanya Anggi seolah menginterogasi kedua orang tuanya yang sedang sarapan pagi itu. Enduk ndak ada orang lain di rumah kita ini selain kita. Mungkin itu hanya halusinasi kalian saja. Jawab Sundari dengan tegas. Iyo Enduk. Wong Masmu Yanto juga sudah mencarinya dan ternyata ndak ada kan? Berarti semua itu hanya halusinasi kalian berdua saja. Nyatanya ibu sama bapak ndak pernah melihat mereka. Balas Edi tak kalah tegasnya. Sudah percayalah pada ibu sama bapak Enduk. Di rumah ini ndak ada yang aneh kok. Kan kamu menempati rumah ini sejak pertama jadi toh? Bahkan saat bangun rumah pun kamu juga tahu. Masa baru sekarang kamu merasa aneh? Yang aneh itu berarti kamu itu. Ucap Sundari sambil tersenyum. Ah, Anggi malah pusing Bu. Sudah. Karena hari ini hari Minggu Anggi mau bersih-bersih gudang. Anggi takut gudang itu benar jadi sarang ular. Ibu pergi ke restoran sama bapak saja. Nanti Anggi panggil Kang Darno biar bantu bersih-bersih. Ucap Anggi yang membuat Sundari dan Edi terkejut. Kamu yakin mau bersih-bersih gudang sama rumah ini Enduk? Bapak bantuin yo. Tanya Edi mencoba merayu Anggi agar dia bisa mengawasinya. Memangnya bapak endak bantuin ibu? Tanya Anggi. Kan ibu bisa sendiri yo toh Buk? Iya ibu bisa sendiri sudah kalian bersih-bersih rumah saja. Jawab Sundari yang segera berkemas mau berangkat ke restorannya. Yo wes. Sana kamu panggil Darno untuk bantuin. Mumpung ini masih pagi. Darno belum berangkat ngarit cari rumput pakan kambingnya. Perintah Sundari pada Anggi. Anggi pun bergegas untuk mencari Darno ke rumahnya. Pak awasi Anggi terus yo. Beresin dulu kamar sebelah gudang itu. Angkat kasurnya buat seolah seperti kamar yang jarang dipakai. Perintah Sundari yang disambut anggukan Edi. Edi pun bergegas masuk ke kamar sebelah gudang itu lalu mengangkat kasurnya agar terkesan seperti kamar yang tidak terpakai. Anggi berjalan dengan santai ke rumah Darno sambil sesekali menyapa para tetangga yang kebetulan bepapasan di jalan. Kamu mau kemana Anggi? Tanya Nuning saat Anggi lewat depan rumahnya. Bulek Nuning. Anggi mau ke rumah Kang Darno Bulek. Jawab Anggi dengan sopan. Lah ngapain ke rumah Darno Anggi? Mau nyuruh Kang Darno bantuin bersih-bersih rumah Bulek. Mumpung Anggi libur mau bersih-bersih rumah. Soalnya rumah kotor banget ndak ada waktu untuk bersih-bersih Bulek. Jawab Anggi sambil tersenyum. Sombong banget. Mentang-mentang sudah kaya mau bersih-bersih rumah saja cari orang buat bantuin. Batin Nuning dengan raut tak suka. Ya sudah Bulek, Anggi ke rumah Kang Darno dulu. Pamit Anggi sambil berlalu dari depan Nuning. Kulo Nun. Permisi. Ucap Anggi di depan rumah Darno. Darno yang sedang mengasah sabit untuk mencari pakan kambingnya pun buru-buru berlari keluar rumah. Monggo. Lo mimpi opo aku semalam kau pagi-pagi rumahku kedatangan bidadari. Ucap Darno sambil menggoda Anggi. Bidadari belum mandi iki Kang. Jawab Anggi sambil tertawa. Ada apa toh Dek? Kau pagi-pagi ke rumahku ini bikin dak dikduk saja lo. Tanya Darno dengan logat lucunya. Kang Ibuk sama bapak nyuruh Kang Darno bantuin bersih-bersih rumah dan gudang. Sudah lama rumah hendak dibersihin takutnya ada ular sawah masuk rumah kalau di rumah banyak tikusnya. Siap Dek. Tapi Dek Anggi pulang duluan yo aku tak cari pakan kambing sebentar. Takutnya nanti bersih-bersih rumahmu lama. Kan kambingku bisa kelaparan. Sebentar saja kok. Jawab Darno. Yo wes Kang tapi cepetan ke rumah yo. Balas Anggi lalu pamit pulang. Di rumah Edi sudah selesai membikin kamar rahasianya seperti kamar yang sudah lama tak terpakai. Selain mengangkat kasur juga menumpuk meja di atas tempat tidurnya. Edi pun segera keluar kamar dan duduk santai di sofa depan TV seolah tidak terjadi apa-apa. Lah mana Darnonya Enduk? Kok kamu sendirian? Tanya Edi merasa aneh. Kang Darno masih cari pakan kambing Pak. Sebentar lagi juga kesini. Jawab Anggi sambil duduk di dekat bapaknya. Enduk.
Kamu kan sebentar lagi lulus sekolah toh, mau kuliah hendak? Tanya Edi serius pada putrinya itu. Endak pak, Anggi mau kawin saja terus nerusin usaha ibu hehe. Jawab Anggi sambil cengengesan. Yang bener toh endu? Tapi bapak juga ngedukung kamu lo endu kalau kamu cepet nikah. Biar bapak cepet punya cucu, dan rumah ini rame gitu. Balas Edi dengan semangat. Endaklah Pak Anggi cuma bercanda kok. Pacar saja ndak punya mosok mau nikah sih. Jawab Anggi dengan malu-malu. Mosok si anak bapak yang cantik ini ndak punya pacar. Ada sih pak, tapi belum tentu dia mau nikahi Anggi. Wah, itu cowok bodoh saja yang ndak mau nikahi anak bapak ini. Sudah cantik, warisannya banyak. Mosok ndak mau sih. Balas Edi dengan emosi. Ajak dia main ke sini endu. Biar dia tahu siapa keluarga kita. Iya juga yo pak, dia belum pernah ke rumah ini. Pasti kalau tahu rumah kita ini paling bagus di desa dan paling kaya raya, dia akan memohon ya pak. Balas Anggi sambil senyum-senyum sendiri. Sementara Darno yang sudah berangkat ke rumah Sundari berjalan melewati rumah Nuning yang masih duduk di teras. Karena sengaja nunggu Darno lewat. Dar, kamu mau kemana? Tanya Nuning pura-pura tidak tahu. Mau ke rumah mertua mbak. Jawab Darno sambil cengengesan. Mertuane sopo? Hehe. Guyon mbak. Aku mau ke rumah mbak Sundari. Ini tadi Dek Anggi ke rumah nyuruh bantu-bantu bersihin rumah. Jawab Darno dengan serius. Heleh. Gaya banget ho. Mosok mau bersih-bersih rumah saja nyari orang. Balas Nuning sambil mencibir. Lo sampean kok sirik tombak. Ini rezekiku lo. Ngerti ndak bersih-bersih rumah orang kaya raya itu bayarannya gede lo. Nyatanya dulu aku cuma nyapu sama ngebuti karpet pas ada syukuran itu saja. Sama Mbak Sundari dikasih uang 50.000. Jawab Darno dengan tegas. Mosok sih Dar? Tapi Lhawong cuma resik-resik rumah mosok. Yo mereka ndak bisa sih? Gaya banget memangnya dulu mereka itu siapa? Mbak, mereka itu bukannya ndak bisa bersih-bersih rumah. Tapi ndak ada waktunya. Kan sampean tahu Sendrito restoran Mbak Sundari itu ada 3 dan sekarang mau buka cabang lagi katanya. Jadi mereka itu sibuk terus. Jawab Darno membela Sundari. Memangnya mereka mau buka cabang lagi Dar? Tanya Nuning dengan penasaran. Aku dengar sih iyo mbak, di Solo malahan buka cabangnya. Jawab Darno memanas-manasi Nuning. Yo wes lah sana kalau mau pergi. Ucap Nuning dengan ketus. Darno pun berlalu meninggalkan Nuning sendiri sambil senyum-senyum melihat Nuning cemberut. Edan tenan. Sundari mau buka cabang restorannya di Solo. Bertari restorannya nanti 4 dong. Dan dia akan semakin kaya raya lagi. Ajur tenan aku ini. Gerutu Nuning sambil meremas tangannya sendiri. Kulo nuwun. Dek Anggi. Teriak Darno ketika sampai di rumah Sundari dan sudah di dalam pagar. Endak usah teriak-teriak cepetan masuk. Jawab Edi sambil melotot pada Darno. Lah, sing dipanggil bidadari mosok yang keluar bapake. Balas Darno sambil cengar-cengir. Kang Darno sebelum bersih-bersih di rumah ini sampean bongkar gudang dulu yo. Dirapiin sekaligus dibersihin. Ayo Anggi antar ke gudang. Ajak Anggi. Darno pun mengikuti Anggi dari belakang. Dan Edi mengikut mereka dengan was-was. Walah, ini gudang kok penuh perabotan gini tuh mas? Tanya Darno pada Edi. Iyo ini perabotan dari rumahku yang lama itu Dar kalau masih ada yang bisa dipakai dan kamu mau. Ambil saja Dar. Tapi yang sudah rusak dan hancur gitu buang saja di samping rumah nanti dibakar. Perintah Edi pada Darno. Siap bos. Jawab Darno singkat lalu segera bekerja. Satu persatu barang di gudang dia bongkar dan dikeluarin. Kang, hati-hati loh. Kemarin ada ular sawah yang masuk ke gudang ini karena ngejar tikus. Ucap Anggi sambil nyengir. Mosok todek? Waduh harus hati-hati ini. Balas Darno yang mulai waspada. Dek, sebelah gudang ini kamar sopoto? Tanya Darno penasaran. Kamar kosong, itu nanti juga dibersihin Kang. Kalau hari ini semua ndak selesai bisa diterusin besok kok. Yo wes Kang Darno kerjakan semua. Anggi mau masak buat makan siang. Ucap Anggi sambil bergegas ke dapur. Darno pun bolak-balik mengangkut barang di gudang untuk dibawa ke samping rumah. Ketika barang di gudang tinggal sedikit Darno terkejut mendapati begitu banyak lungsungan ular. Atau sisa kulit ular yang berganti kulit.
Bahkan dia juga menemukan cangkang kulit telur ular berserakan banyak sekali di gudang itu. Mas Edi, sini sekto. Teriak Darno lari keluar gudang dengan nafas ngos-ngosan. Segera Edi dan Anggi pun berlari menghampiri Darno di depan gudang. Ono opo todar? Tanya Edi dengan panik. Mas, ayo masuk ke gudang. Di dalam banyak banget lungsungan ular sama cangkang telur ular lo. Gudangmu ini jadi sarang ular tenan mas. Ucap Darno dengan wajah cemas. Edi dan Anggi pun segera masuk mengikuti Darno untuk melihat sisa kulit ular dan cangkang telur di dalam gudang. Namun sesampainya di dalam gudang mereka saling bertatapan aneh. Karena sisa kulit ular dan sisa cangkang telur ular yang tadi dilihat Darno berserakan di gudang sudah tidak ada. Mana? Ndak ada gitu loh, kamu ini bikin panik saja. Bentak Edi pada Darno yang masih plonga-plongo. Aneh. Tadi beneran aku lihat lungsungan ular dan cangkang telur ular banyak banget lo di sini. Kenapa sekarang ndak ada yo? Ucap Darno sambil garuk-garuk kepala. Itu halusinasimu saja Kang. Karena tadi Anggi bilang ada ular yang masuk gudang terus sampean berhalusinasi beneran deh. Ucap Anggi sambil cekikikan tertawa. Iyo juga ya. Ah. Kamu sih Dek. Tadi nakut-nakuti kalau ada ular masuk gudang. Jadi beneran aku kebayang ada ular. Ucap Darno sambil cengar-cengir. Darno pun kembali mengeluarkan isi gudang itu. Namun kini ia mulai berhati-hati dan siaga kalau sampai beneran ada ular. Saat tinggal lemari kuno, bekas lemari dari rumah Sundari yang lama, tersisa di gudang itu. Darno merasa tak bisa mengangkatnya sendiri. Dia berniat memanggil Edi untuk membantunya mengangkat. Namun Darno penasaran dengan isi lemari itu dan dia pun membukanya. Isi lemari itu hanyalah kertas-kertas dan kain yang usang. Darno pun mengeluarkan kertas-kertas itu untuk dibuangnya ke samping rumah. Mas, itu lemari di gudang mau dikeluarkan apa tidak? Tanya Darno pada Edi. Oh, itu kalau kamu mau. Ambil saja, dari itu masih lumayan bagus loh. Yang benar mas? Tapi aku ndak kuat bawa pulang mas. Jawab Darno. Yo ajak temanmu atau siapa gitu. Yo mas. Nanti tak ajak teman tapi tolong bantu angkat keluar yo mas. Pinta Darno pada Edi. Yo nantilah. Bersihin dulu yang lainnya. Darno pun membersihkan gudang dengan menyapu lantai dan sesekali membersihkan sarang laba-laba di dinding gudang. Saat Darno sedang fokus membersihkan dinding dari sarang laba-laba, tiba-tiba kaki Darno seperti ada yang gremeti. Seketika Darno meloncat dan lari keluar gudang sambil berteriak. Perasaan ada yang gremeti kakiku tadi. Opo yo itu? Ucap Darno lirih sambil kembali mengintip gudang dari pintu. Endak ada opo-opo. Di dalam cuma ada satu lemari itu sama serpihan-serpihan sampah. Terus opo yang remeti kakiku tadi yo? Ucap Darno sambil kembali masuk ke gudang. Segera Darno menyapu gudang itu hingga bersih lalu mengambil pel-pelan untuk mengepel lantainya. Ketika dia sedang mengepel lantai, Darno terkejut melihat seorang gadis cantik berambut panjang dengan pakaian minim masuk ke gudang sambil tersenyum menghampiri Darno. Sebagai lelaki normal, Darno sangat tergiur dengan kecantikan dan kemolekan tubuh gadis itu. Gadis itu mendekati Darno kemudian mulai menggerayangi tubuh dan bagian sensitif Darno yang membuat Darno pun tak bisa mengendalikan dirinya. Darno membalas perlakuan gadis cantik itu hingga mereka pun melakukan hal gila yang seharusnya tak mereka lakukan. Darno sangat menikmati berhubungan badan dengan gadis itu hingga beberapa waktu. Baginya sangat lama sekali dia menikmati sensasi berhubungan badan dengan gadis itu hingga Darno pun mencapai klimaksnya. Kang Darno. Bangun. Pieto, Lawong disuruh bersihin gudang malah tidur. Ucap Anggi sambil berkacak pinggang di depan Darno. Darno terkejut mendapati dirinya tidur terlentang di lantai gudang itu. Waduh, kok aku malah ketiduran to iki? Tanya Darno sambil kebingungan. Yo wes lah, makan siang dulu. Masakan Anggi sudah mateng itu. Ucap Anggi sambil berlalu meninggalkan Darno sendiri di gudang itu. Aneh. Kenapa aku mimpi berhubungan badan dengan seorang gadis cantik yo? Padahal tadi aku kan ngepel. Tapi kenapa rasanya nyata banget? Ucap Darno lirih sambil memegang bagian sensitifnya yang ternyata sudah basah.